Hai guys, welcome to channel NSID. Di video kali ini merupakan akhir dari pembahasan volume 10 yang mencakup dari chapter 4, 5, dan bagian epilog. Siapa yang akan menjadi pemenang di game pertandingan lengan roh kali ini? Pihak Sora atau Vic Drafnir? Oke, dan begitu berikut pembahasan light novel No Game No Life volume 10 part 4. 4 hari telah berlalu dan saat ini merupakan hari pelaksanaan pertandingan lengan roh antara pihak Sora melawan Vic Drafnir yang akan segera dimulai 1 jam kemudian. Di samping itu, Sora, Shiro, dan Tifik telah berada di kokpit robot dan mengaktifkan mesinnya. Ketika mesin itu diaktifkan, penglihatan robot telah ditampilkan di seluruh permukaan robot. Untuk tempat pertandingan terletak di tempat reruntuhan yang sekaligus merupakan tempat pembuangan sampah terbesar di Haddonfield. Di tempat tersebut terdapat robot yang mencoba melakukan latihan sebelum pertandingan dimulai. Di dalam kokpit robot, Sora berada di bagian depan, dan untuk Shiro berada di atas pangkuannya. Mereka berdua saling memegang joystick yang digunakan sebagai alat kendalinya. Sedangkan Tifik berada di kursi belakang sambil memegang palunya. Berbicara sedikit di pertandingan lengan roh, yang dimana semua kerusakan akan menyatu ke dalam inti mereka, yang berarti mereka akan kalah jika joystick Sora dan Shiro serta palu til hancur. Itu adalah game pertarungan yang sangat aman, yang dimana tidak mungkin untuk membuat pilot yang mati, karena segala dampak serangan akan disalurkan ke inti robot. Kemudian robot dari Topangi V dan Kurami mulai menunjukkan sosoknya yang berada tepat di ujung reruntuhan dan menyapa Sora dan Shiro. Setelah itu muncul sebuah alat seperti kamera yang tak terhitung jumlahnya menempel di permukaan langit, dan alat itu berguna menyiarkan game tersebut ke seluruh Haddonfield. Seketika itu mereka merasakan tatapan dari para penonton di setiap monitor yang tersebar di seluruh Haddonfield. Ketika semua kamera telah terpasang di seluruh permukaan langit, mereka semua menunggu dimulainya permainan. Dan pada akhirnya beberapa saat kemudian, muncul Vic yang telah menaiki robotnya sambil mengarahkan pedangnya ke arah kamera sambil memperkenalkan dirinya. Kemudian Vic mengatakan, jika robot yang dibuat oleh Sora dan Shiro tampak seperti sampah baginya, dan menurutnya mereka tidak bisa mengalahkan dirinya. Sora tidak dapat menyangkal perkataan itu, karena memang benar dari spesifikasi saja, robot mereka termasuk rendah, namun mereka tetap yakin bisa menang di pertandingan kali ini. Sekarang 1 menit sebelum pertandingan dimulai, mereka semua mengangkat tangan mereka sambil mengatakan, jika pihak Sora menang, maka Vic akan membeli obat mereka dan negaranya sebagai pembayarannya. Namun jika Sora kalah, maka Vic tidak akan membeli obat tersebut. Dan di game kali ini segala bentuk penggunaan sihir dilarang, selain penggunaan lengan roh. Dan begitu mereka semua menyatakan pertandingan dimulai dan asyente. Setelah permainan dimulai, robot yang dinaiki Kurami dan V berbalik dan menghilang ke dalam reruntuhan. Untuk robot yang dikendalikan oleh Sora dan Shiro juga melarikan diri tanpa ragu-ragu. Spesifikasi Vic tidak diketahui, tetapi jelas lebih unggul dari mereka. Dan di atas semua itu, pilotnya adalah Vic. Pertarungan jarak dekat tidak mungkin dilakukan. Oleh karena itu, Sora dan Shiro menggunakan taktik menyerang dari jarak jauh. Ketika Sora telah menjaga jarak cukup jauh, dia melihat Vic yang mulai mengarah ke arah mereka dan kecepatan sangat tinggi. Shiro yang menyadari akan hal itu seketika itu menembakkan senjatanya ke arah Vic. Namun secara tiba-tiba Vic menghilang dari penglihatan mereka, dan secara tiba-tiba muncul di depan mata mereka sambil mengarahkan pedangnya langsung ke arah mereka. Saat pedang itu mengenai robot Sora dengan sangat keras, seketika itu dampak dari serangan terhubung langsung ke alat pengendali dan membuat mereka berteriak, sekaligus membuat mereka terpental sangat jauh ke arah tempat sebuah bukit reruntuhan. Karena dampak dari benturan sangat keras yang sebelumnya menimpa mereka, Sora akhirnya tersadar dari pingsannya, dan secara tidak sadar telah menyentuh dada Shiro yang tiba-tiba kembali membesar. Shiro yang menyadari akan hal itu terbangun dan memperingati Sora jika mereka telah melepaskan joysticknya. Kemudian Sora mencengkeram joystick yang retak dan mulai menyadari jika dampak dari serangan sebelumnya membuat dada Tifik dan Shiro kembali membesar. Namun bukan hanya itu saja, beberapa patung wanita yang ada di sekitar mereka juga terkena efeknya. Sora yang tahu akan hal itu mengatakan jika Vic sangatlah cabul. Vic tampaknya tidak memperdulikan Sora dan mulai melakukan serangan sekali lagi. Namun ketika ingin melancarkan serangan, tiba-tiba sejumlah peluru mengarah ke arahnya. Kurami dan V yang bersembunyi setelah permainan dimulai telah menunjukkan sosoknya untuk membantu Sora dari belakang. Setelah sejumlah peluru menghancurkan semua reruntuhan di sekitarnya, Vic mengarahkan pedangnya ke langit dan menembakkan sejumlah pedang cahaya yang tak terhitung jumlahnya di udara dan menghancurkan seluruh area di sekitarnya. Sora yang masuk di dalam jangkauan serangan itu
mencoba menghindari serangan tersebut dan bersembunyi di dalam sebuah bangunan. Namun secara tiba-tiba, tembok yang berada di belakang mereka terbelah menjadi dua akibat tembasan dari Vic yang tiba-tiba muncul entah dari mana, sekaligus membuat mereka terpental sekali lagi. Di samping itu, Kurami dan Vi yang melihat Sora yang terpojok mulai menembakkan senjata snipernya langsung ke arah Vic berada. Namun sekali lagi serangan berhasil dihindari. Kurami mengatakan, mungkin saja intuisi Vic cukup tajam, sehingga setelah senjata itu ditembakkan dia dapat menyadari lintasan tembakan tersebut dan dapat menghindarinya. Karena Vic mulai menjaga jarak dengan Sora, Kurami memutuskan untuk bersembunyi ke dalam reruntuhan sekali lagi dan bersiap melakukan rencana selanjutnya. Di lain tempat, Step, Emir, dan Jibril berada di persembunyian Tilvik. Terlihat sedang menonton pertandingan dari balik monitor. Pada awalnya, MRS membawa Step ke Harenfield tepat setelah pertandingan dimulai. Jadi Jibril telah menjelaskan kejadian sebelumnya saat pertemuan mereka dengan Vic, Step, dan Emirates. Jibril yang merasa terganggu bertanya ke Emir, mengapa dia mengabaikan tugas dari Sora. Emir menjawab jika dia telah diancam oleh Step, sehingga terpaksa membawa Step ke lokasi Sora. Kemudian Step yang sudah mendengar cerita sebelumnya bertanya ke Jibril, jika Tilvik yang sebelumnya lari dari kenyataan dan sekarang telah menerima segalanya, maka apakah Sora dan Zoro juga lari dari kenyataan mereka? Karena mereka berdua sendiri lebih memilih berada di dunia lain dibandingkan di dunia lama mereka sebelumnya. Jibril yang mendengar hal itu menjawab, menurutnya pertanyaan dari Step merupakan pertanyaan yang sangat bodoh. Sebab Sora dan Zoro datang ke dunia Discworld karena mendapat sebuah tantangan dari Ted. Dan lagi pula mereka juga tidak tahu masa lalu Sora dan Zoro. Jadi dia tidak bisa memberikan jawaban yang sesuai. Setelah memberikan jawaban tersebut, Jibril mengganti topik pembicaraan dan mengajukan pertanyaan ke Step. Apakah Sora menyukai dada yang besar? Step menjawab jika Sora adalah lolicon. Namun bukan berarti dia juga membenci dada yang besar. Karena dia ingat awal pertama kali bertemu dengan Sora dan Zero. Saat itu Sora memegang dadanya meskipun itu tidak disengaja. Kemudian mereka semua fokus kembali menyaksikan pertandingan dari balik monitor. Beberapa saat setelahnya, Sora melaju dengan kecepatan tinggi sambil menembakkan senapan Gatling-nya ke arah Vic. Ketika senapan itu ditembakkan, seluruh peluru tepat mengenai robot Vic dan membuatnya terkena kerusakan cukup besar. Pada awalnya Vic berusaha menganalisa arah serangan Sora, namun anehnya dia tidak bisa menghindari serangan tersebut. Dia berpikir jika Sora telah menggunakan sihir untuk mempercepat laju pelurunya. Namun Sora memberitahu jika dia telah menggunakan senjata dengan mekanisme seperti di dunia lama mereka, sehingga itu tidak dianggap melanggar aturan. Di samping itu, Vic tidak mengerti mengapa Sora dan Zoro tampak begitu hebat, meskipun mereka adalah manusia biasa, dan dimana mereka bisa menghindari serangannya dan mendaratkan tembakan dengan begitu akurat. Dia merasa jika Sora dan Zoro bisa memprediksi masa depan. Dengan begitu, dia memutuskan bergerak dengan asumsi di luar prediksi Sora dan Zero. Di dalam kokpit robot, Zero mencoba melakukan segala perhitungan sambil dibantu Sora dengan strateginya dan meminta Tilvik untuk melakukan serangan sekali lagi. Vic yang melihat simbol peluru dengan kecepatan sangat tinggi seketika itu mencoba menghindarinya. Namun dia tidak sempat melakukannya sehingga dampak dari serangan itu membuat dia terpental hingga ratusan meter. Kemudian Vic yang telah terpental hingga masuk ke dalam sebuah bangunan, mulai meledakkan atap bangunan dan merobos langit-langit sambil melompat dan melihat robot Sora dari atas. Setelah itu Vic memutuskan untuk mengalahkan Kurami dan Vi terlebih dahulu. Menurutnya mereka berdua lebih merepotkan ketimbang Sora itu sendiri. Dengan begitu dia memutuskan menuju ke lokasi Vi dan Kurami sebelum menyerang Sora menggunakan serangan dari jarak jauhnya. Setelah Vic telah cukup jauh pergi dari lokasi Sora dan Zero, Sora memberitahu ke Kurami jika Vic sedang menuju ke arahnya. Kurami yang mendengar hal itu langsung mengaktifkan kembali robotnya dan keluar dari tempat persembunyian untuk berhadapan langsung dengan Vic. Ketika Vic telah melihat robot Vic yang terbang di langit, dia menembakkan senapannya tepat ke arah Vic. Namun Vic menghindari arah peluru yang datang ke arahnya dan memutuskan untuk bersembunyi di balik bangunan dan memutuskan untuk menyerang dengan jarak dekat ketika adanya kesempatan. Setelah menembakkan beberapa serangan, Vic dan Kurami mengaktifkan mode pertempuran. Seketika itu seluruh badan robot bersinar merah dan membuat mereka dapat mempercepat waktu di sekitar mereka. Seakan-akan segala gerakan Vic sangat lambat saat robot mereka menembakkan senjata meriam tepat di pinggul robot Vic. Vic yang merasakan firasat buruk saat melihat robot Vic dan Kurami bersinar merah, langsung dalam posisi bertahan meskipun membuat inti robotnya menerima kerusakan cukup besar. Kemudian Vic terbang ke atas dan mengaktifkan serangan balasan berupa hujan pedang yang tak terhitung jumlahnya mengarah langsung ke arah Kurami dan Sora berada.
Sora yang jaraknya cukup jauh dan Vic seketika itu terkejut ketika sejumlah pedang bercahaya mengenai robotnya dan membuat joysticknya terlihat akan hancur berkeping-keping. Kemudian Shiro menyuruh Sora untuk langsung menuju lokasi Vic untuk membantu Kurami dan Vic sambil menembakkan pistol Gatlingnya ke arah pedangnya terbang ke arah Kurami. Namun sialnya ketika Sora ingin membantu Kurami, tiba-tiba sejumlah hujan pedang menyerang mereka dari belakang dan membuat lengan dan kaki robot mereka rusak parah. Kemudian, Sora dan Shiro memutuskan untuk melakukan rencana rahasia mereka dan mengarahkan robot mereka untuk terbang ke atas langit setinggi-tingginya. Saat mereka terbang di atas langit, Sora bertanya ke Tirfik bagaimana rasanya saat berada di atas langit. Tirfik hanya bisa tersenyum dan tertawa. Namun Sora tahu jika Tirfik sangat menikmati game kali ini sama seperti mereka berdua. Kemudian Sora dan Shiro memberitahu bahwa mereka tidak akan bisa mengalahkan Vic jika menggunakan robot yang mereka naiki saat ini. Oleh karena itu mereka perlu kekuatan Tirfik untuk bersiap melakukan rencana mereka selanjutnya. Tirfik sadar jika dia merupakan pengrajin lengan roh terburuk di antara seluruh rasnya. Namun dia percaya selama dia bersama Sora dan Shiro, mereka akan mengalahkan Vic yang merupakan pengrajin lengan roh terhebat. Kemudian Tirfik menendang pintu kokpit robot dan terbang keluar sambil memperbaiki palunya yang retak di udara. Singkat cerita, di lain tempat, Vic berjalan di sekitar reruntuhan. Dia mengingat pertarungan sebelumnya yang dimana dia berhasil mengalahkan Vic dan Kurami. Namun dia juga menerima kerusakan yang sangat berat sekaligus membuat pedang yang dimilikinya juga telah patah. Saat ini Vic sedang menuju ke lokasi robot Sora yang berada di balik reruntuhan yang sebelumnya jatuh dari langit. Namun anehnya ketika dia telah sangat dekat dengan robot Sora, Vic merasa jika mereka bertiga sedang berpura-pura mati karena dari tadi tidak menunjukkan sebuah pergerakan. Vic tahu jika segala dampak serangan tidak akan membunuh pilotnya, sehingga seharusnya mereka akan aman-aman saja, meskipun robot mengalami kerusakan yang sangat berat. Kemudian dia mengangkat robot itu, dan memanggil nama Sora beberapa kali, namun anehnya tidak ada jawaban. Saat Vic menunggu respon dari robot tersebut, tiba-tiba muncul suara Sora dan Shiro yang tampak tidak begitu jelas, dan ketika suara itu berhenti, secara tiba-tiba robot itu meledak dengan sendirinya. Vic yang menyadari akan hal itu mencoba untuk menghindarinya, namun dia tidak sempat melakukannya dan terkena dampak ledakan yang sangat kuat dan membuat dia termental sangat jauh dari tempat sebelumnya dia berada. Vic akhirnya sadar jika robot Sora sebelumnya telah dikendalikan dari jarak jauh dan digunakan sebagai sebuah jebakan untuknya. Tetapi bahkan jika itu dikendalikan dari jarak jauh, mereka bertiga harus terhubung ke lengan roh mereka, yang berarti mereka juga terkena dampaknya meskipun itu sedikit. Kemudian Vic mencoba mencari tahu di mana lokasi kokpit mereka sebenarnya, dan setelah itu dia melihat sejumlah cahaya terbang ke arah puncak bukit di tempat reruntuhan tersebut. Setelah dia mencoba mengaktifkan fungsi zoom pada robotnya, dia melihat Tirfik yang berada di atas kursi kokpit yang terbuka, tepat di atas bukit reruntuhan. Di saat yang sama, Tirfik yang berada di kokpit mengangkat palunya dan mengatakan, jika dia sangatlah membenci Haddonfield. Hal itu dikarenakan di negaranya tidak adanya langit dan hanya ditutupi oleh bebatuan. Di samping itu, Sora dan Shiro yang duduk di depan Tirfik memegang kedua tangannya dan mengatakan jika mereka berdua akan bersama Tirfik dan akan terus mendukungnya, sehingga Tirfik tidak perlu khawatir. Ketika palu Tirfik bercahaya semakin terang, seketika itu dia menerima rasa sakit di seluruh tubuhnya. Hal itu disebabkan dia berusaha mengumpulkan segala energi roh yang ada di sekitarnya. Dan ketika energi roh telah mencapai titik maksimalnya, seketika itu juga dia berteriak sambil mengayunkan palunya tepat ke arah langit dan mengatakan pukulan surgawi. Vic yang mendengar kata pukulan surgawi seketika itu langsung terkejut karena menurutnya itu merupakan kemampuan dari Jibril yang merupakan ras Fulgel, sehingga itu melanggar aturan. Namun ketika dia mencoba fokus ke arah Tirfik, dia menyadari jika pusat dari kekuatan itu berasal dari palu Tirfik. Kemudian secara tiba-tiba, segala logam yang ada di seluruh tempat pembuangan sampah Haddonfield seketika itu menyerang Vic. Di samping itu Vic melihat angin puyuh logam berkumpul di sekitarnya. Tetapi bukan logam yang berterbangan saja, melainkan bagian-bagiannya digabungkan dan dirakit. Seluruh logam terbentuk menjadi sebuah unit robot yang sangat begitu besar. Di atas kokpitnya, Tirfik mengatakan jika dia akan mengalahkan Vic dengan segala cara, meskipun dia menggunakan kemampuan dari ras elf sekalipun. Pada akhirnya Vic menyadari sifat sebenarnya dari pusaran logam yang menghantam unitnya, dan untuk pertama kali dalam hidupnya, dia percaya jika Tirfik memiliki kemampuan yang sangat begitu kuat. Baik Vic maupun para kurcaci yang menonton tidak pernah membayangkan hal tersebut akan terjadi.
Namun selain para kurcaci, 3 orang yang menonton di peresmian Tilvik tidak terlihat terlalu terkejut. Mata mereka masih tertuju pada monitor dan mereka berbicara dengan kagum. Setiap berpendapat unit yang diciptakan oleh Tilvik tampak seperti robot benteng raksasa. Di samping itu, Jibril mengatakan, lebih tepatnya itu adalah kombinasi jalan roh yang diukir dengan teknik pukulan surgawi miliknya. Meskipun hanya 1% kekuatan saja yang dikombinasikan dibandingkan dengan kemampuan asli miliknya. MRS memberitahu, robot itu memiliki tinggi 9.700 meter dan lebar 74.000 meter dengan jumlah meriah 982 di sekitarnya. Menurutnya itu adalah robot raksasa kelas BT bermanuver tinggi, dan itu merupakan salah satu contoh ide cemerlang dari Sora dan Shiro. Step membayangkan mereka berdua pasti akan melakukan sesuatu yang tak terbayangkan. Jadi dia hanya bisa melihat layar monitor dengan perasaan pasrah saat bayangan V dan putus asa berlari dari badai logam yang jatuh ke arahnya. Di tempat tersebut, hujan turun dari tumpukan sampah dan menciptakan kedalaman yang lebih dalam di bawah dasar Haddonfield. Kemudian Sora mengatakan jika sosok Vic yang ada di hadapannya sangatlah kecil seperti kuman. Di pertandingan tersebut, Sora diperbolehkan untuk menggunakan mesin apapun dan melakukan apa saja dengan tempat tersebut, sehingga dia berhasil menjebak Vic untuk masuk ke dalam perangkapnya dengan cara menjadikan tempat tersebut sebagai mesin milik mereka bertiga. Sora dan Sora menyebut unitnya sebagai Spirit of Mother Tilvik. Sora dan Sora tertawa atas comeback dari mereka bertiga. Kemudian V bertanya ke mereka bertiga, bagaimana caranya mereka bisa menciptakan mesin seperti itu. Vic yakin ada beberapa roh atau elemental yang terlibat jauh di luar peraturan yang telah membantu mereka bertiga, dan marah karena mereka dianggap telah melanggar aturan. Kemudian Tilvik yang terlihat kesakitan mengatakan jika dia tidak bisa menggunakan sihir, jadi tuduhan bahwa dia menggunakan sihir itu tidak benar. Di samping itu, Sora tertawa dan melanjutkan perkataan Tilvik. Ras kurcaci pada umumnya memiliki mithril di tubuh mereka, yang membuat mereka memiliki batasan penyerapan pada energi roh. Namun Tilvik itu berbeda, karena di tubuhnya tidak memilikinya. Oleh karena itu tubuhnya selalu lumba-lumba. Dengan begitu Tilvik bisa menyerap sejumlah energi roh begitu besar dengan batuan alat yang dibuat oleh mereka. Setelah mendengar penjelasan dari Sora, Vic merasa sudah tidak ada lagi kesempatan untuk menang di game kali ini. Dia bermaksud untuk kalah dengan sengaja demi keselamatan Tilvik. Namun Sora menghentikan niat tersebut dan menantang Vic untuk bertaruh dengan kemampuan mereka sepenuhnya. Kemudian saat itu juga, sebuah laras meriam yang begitu besar mengarah langsung ke arah Vic. Kemudian di bagian belakang laras meriam, terdapat kokpit yang ditempati oleh V dan Kurami yang mengatakan jika mereka sebenarnya belumlah kalah, karena saat dia terpojok mereka menggunakan segel perlindungan dari Aldous Oken untuk melakukan perpindahan tempat, sehingga mereka bisa menggabungkan robot mereka yang sebelumnya rusak agar bisa digabungkan ke robot Sora. Lagi pula sejak awal Kurami menyimpulkan bahwa mereka tidak bisa menang, jadi mereka lebih memilih untuk bekerja sama dengan Sora dan Shiro yang seperti biasa menang menggunakan kecerdikannya. Kemudian Vic terbang ke arah mereka bertiga, dan pada saat yang sama, Sora tersenyum sambil mengaktifkan serangan meriamnya. Sesaat kemudian Vic melepaskan satu serangan penuh langsung ke bom hidrogen. Itu adalah tabrakan serangan dari jiwa Vic dan Tilvik yang saling berkumpul dan memancarkan cahaya putih. Ketika cahaya putih begitu menyilaukan, Vic teringat kelas balik masa lalunya saat pertama kali bertemu dengan Tilvik. Di ingatan tersebut, Vic sedang berjalan ke tempat kerjanya, dan secara tiba-tiba dia dihentikan oleh Tilvik. Vic yang melihat Tilvik sekali itu marah dan menyuruhnya untuk menyingkir dari hadapannya. Namun Tilvik mengatakan jika dia tidak menghalanginya, melainkan sedang merayu calon suaminya. Vic tahu jika Tilvik adalah anak dari salah satu kakak tirinya. Kemudian Vic mengatakan jika dia tidak memiliki urusan dengan anak kecil yang bahkan tidak memiliki rambut di tubuhnya, sehingga dia sekali lagi menyuruh Tilvik untuk pergi dari jalannya. Namun bukannya pergi, Tilvik justru curiga jika Vic pernah melihatnya telanjang. Dan begitu dia mengatakan jika Vic harus bertanggung jawab untuk menjadi suaminya. Vic yang mendengar hal itu mencoba meluruskan situasi yang ada dan mengatakan jika dia itu jenius dan pria yang sangat baik. Jadi Tilvik yang bukan wanita yang baik tidak dapat menjadi calon istrinya. Kemudian Tilvik bertanya ke Vic, memangnya wanita yang baik itu seperti apa? Vic pun menjawab, jika wanita yang baik itu adalah sebagai berikut. Dia wanita dewasa yang punya dada yang besar, dan dia bisa membuat lengan ros setidaknya setingkat dengan kemampuannya. Jika tidak, dia sangat cantik dan sangat suci, dan sangat seksi menurutnya. Tilvik yang mendengar jawaban tersebut mengatakan, jika kriteria tersebut hanyalah wanita fantasi saja. Dan lagi pula tidak ada gadis dari ras kurcaci yang memiliki dada yang besar.
Kemudian Tilvik memutuskan dalam 13 tahun dia akan berusaha menjadi wanita yang baik dan berusaha membuat lengan roh yang dapat melampaui Vic. Vic yang mendengar hal itu pun mengatakan jika seperti itu datanglah kepadanya jika dia telah berhasil membuatnya. Dan dia berjanji akan selalu menunggu wanita yang baik untuk dapat mengalahkannya dan menjadi istrinya. Setelah itu Vic dan Tilvik berjanji sambil mengaitkan jari kelingkingnya dan tersenyum bersama. Namun beberapa tahun setelahnya, Tilvik justru melarikan diri dari hadapannya. Namun suatu hari Tilvik yang bertemu dengan Sora dan Shiro dapat menerima segala kekurangannya dan berpartisipasi di pertandingan lengan roh dengan mereka. Sepertinya Sora dan Shiro tahu mengapa Tilvik memutuskan untuk lari dari kenyataan, dan itu terbukti benar di pertandingan kali ini. Sebuah perubahan dari Tilvik yang tak pernah dia bayangkan sebelumnya. Di samping itu, Vic sadar mungkin selama ini dialah yang telah melarikan diri. Beberapa saat setelahnya, dampak dari serangan Tilvik dan Vic membuat gempa yang begitu besar, hingga membuat langit-langit di permukaan gua di pembuangan sampah Haddonfield semua runtuh bersamaan. Vic tidak akan membiarkan Tilvik mati begitu saja, sebab dia juga telah mengorbankan tubuhnya dan mengatasi batas kemampuannya untuk menyelamatkan keponakannya. Tapi kemudian tiba-tiba dia melihat Tilvik yang tak sadarkan diri dalam pelukannya sambil memegang palunya. Dari raut wajahnya terlihat benar-benar bahagia. Vic akhirnya menyadari kekalahannya dan mulai saat ini segala hidupnya adalah milik Tilvik. Saat Vic sedang melihat ke arah langit, tiba-tiba muncul Sora dan Shiro yang telah diselamatkan oleh Jibril saat inti robot Vic telah hancur terlebih dahulu. Kemudian Vic mengatakan bahwa Tilvik telah berhasil melampaui dirinya dan sekarang dia telah menjadi wanita yang baik yang melebihi imajinasinya. Setelah itu muncul Vi dan Kurami di belakang Sora dan Shiro. Di samping itu Kurami marah karena ukuran dadanya kembali menjadi kecil. Jibril pun mengatakan hal itu disebabkan karena dampak dari dua serangan yang mengandung efek penulisan ulang konseptual yang menggunakan esensi dada besar. Sehingga ketika serangan itu saling beradu, itu akan menghasilkan penulisan ulang konseptual gabungan yang akan menghasilkan efek ukuran dada yang secara acak ke target tertentu. Sora tidak mempedulikan segala keributan tersebut dan langsung meraih tangan Shiro sambil mengajaknya berlari meninggalkan mereka semua. Kemudian Sora baru ingat jika dia selama 1 tahun ini belumlah mendapatkan pacar dan mereka justru harus membantu Tilvik. Namun dia berharap jika Tilvik akan menemukan kebahagiaannya. Setelah itu Sora dan Shiro pun pergi dan mengucapkan salam perpisahan mereka. Sora merasa jika mereka bisa mengalahkan dunia permainan ini, mereka bisa mengatakan bahwa mereka melarikan diri dari dunia lamanya untuk menang. Jadi mereka memutuskan akan menggulingkan dunia game ini, aturannya dan semuanya. Setelah itu mereka akan kembali ke bumi dan mengalahkan dunia tersebut. Singkat cerita, setelah pertandingan lengan roh, mereka mengunjungi tempat bar di Haddonfield untuk merayakan pesta kemenangan mereka. Dan yang tersisa saat ini adalah Sora, Shiro, Step, Emir, dan Jibril. Ketika di tengah pesta, tiba-tiba muncul Tilvik yang terlihat ketakutan dan memberitahu ke Sora jika dia telah dikejar oleh beberapa kurcaci yang ingin menculiknya karena telah berhasil mengalahkan kepala suku, sehingga dia meminta bantuan Sora untuk menghentikan penculikan tersebut. Sora yang mendengar permintaan dari Tilvik tentu menerimanya, dan dia tidak akan membiarkan siapapun dapat melukainya, sebab seluruh Haddonfield telah menjadi milik Tilvik seorang diri. Dengan kata lain, Tilviklah yang sekarang menjadi kepala suku. Karena bagaimanapun juga, Sora dan Shiro harus menjual obat itu kepada Vic. Dan di sini Vic telah membayar dan mereka memutuskan memberikan hasil pembayaran tersebut ke Tilvik yang juga ikut berpartisipasi dalam pertandingan sebelumnya. Ketika Tilvik terkejut dengan perkataan Sora sebelumnya, tiba-tiba muncul Vic dengan pakaian pernikahannya sambil mengajak pertemanan dengan pihak Sora dan Shiro. Sora tentu menerima pertemanan tersebut karena dari awal mereka tidak berencana menguasai Haddonfield, melainkan membuat Haddonfield masuk ke dalam Federasi Elkia. Setelah membayar taruhannya, Vic telah kehilangan segalanya. Semua orang kecuali Tilvik yang sekarang ditawari cincin olehnya. Seperti yang dia janjikan, dia akan bekerja dengannya sebagai pasangan suami dan istri. Sora yang melihat Vic memberikan cincin ke Tilvik, memberikan selamat ke mereka, dan memutuskan untuk kembali ke Elkia. Namun ketika Sora dan lainnya ingin beranjak pergi, Tilvik menolak lamaran dari Vic dan mengatakan jika itu adalah pelecehan dan dia juga sangat membenci Vic. Sora dan Shiro pun berhenti dan melihat Vic yang menangis. Dan kemudian Vic bertanya ke Tilvik, bagaimana dengan janji yang dulu mereka buat? Tilvik pun menjawab jika dia tidak pernah mengatakan dia ingin menikahi Vic begitu dia melampauinya. Lagi pula di pertandingan lengan roh, dia tidak bekerja sendirian, melainkan dibantu dari pihak Sora dan Shiro. Tilvik berpendapat jika selama ini Vic telah merencanakan semuanya agar membuatnya menjadi wanita yang baik untuk Vic. Kemudian Tilvik duduk di atas pangkuan Shiro dan mengatakan
jika dia telah mempunyai tempat tinggal baru, dan sekarang dia akan menjadi saudara dari Sora dan Shiro. Sora yang mendengar hal itu bertanya ke Tilvik, sejak kapan dia menjadi saudara mereka berdua. Tilvik hanya terdiam sambil menangis atas pertanyaan Sora sebelumnya. Namun Shiro meminta Tilvik untuk memberitahu nama lengkapnya. Tilvik yang mulai tenang pun mengatakan jika nama lengkapnya adalah Nyi Tilvik. Kemudian Shiro memutuskan jika Tilvik akan menjadi kakak perempuannya. Dan di samping itu juga Tilvik akan menjadi adik Sora. Kemudian Tilvik tersenyum dan memutuskan akan pergi bersama Sora dan Shiro kemanapun mereka pergi. Emerald yang tahu jika Tilvik telah menjadi saudara Sora dan Shiro mengatakan jika itu adalah tipuan saja. Karena menurutnya sebenarnya Tilvik mencintai Sora dan Shiro. Jibril yang mendengar pendapat dari Emir bertanya, apakah bisa dia mengetahui siapa yang dicintai oleh masternya? Sora yang mendengar hal itu terkejut dan menyadari jika seluruh gadis sekitarnya mulai menatapnya dengan serius. Setelah itu Sora berlari yang diikuti gadis lainnya di belakangnya. Setelah para gadis mengejar Sora, satu-satunya yang tersisa adalah Vic yang masih dalam pakaian pernikahannya, menumpuk botol kosong di atas meja sendirian. Pada awalnya Vic memberikan dua pilihan, untuk bersama dia atau memilih untuk bersama dengan Sora dan Shiro. Ternyata Tilvik lebih memilih Sora dan Shiro, sekaligus mengembalikan statusnya sebagai kepala suku. Vic sadar jika cintanya ditolak oleh Tilvik merasa begitu sangat sedih. Namun tiba-tiba muncul Oken di sampingnya yang ingin mengajaknya mengobrol. Vic yang melihat Oken di sebelahnya menyuruhnya untuk meninggalkan dirinya sendirian. Vic teringat dengan perkataan Tilvik sebelumnya yang menyuruhnya untuk pergi ke planet dada besar sebelum dia bisa berbicara dengannya kembali. Jadi Vic mencoba membuat ide untuk membuat lengan yang bisa membawa dia ke planet tersebut. Oken yang mendengar ide bodoh dari Vic hanya bisa tertawa. Kemudian dia bertanya ke Vic apa itu esensi. Vic sepertinya juga tidak tahu. Karena itu wajar saja Oken yang seorang Oldeus sendiri juga tidak tahu. Oken teringat kembali pada perang besar itu, kepada Sunmaster yang dia cari untuk membangun kembali dunia. Namun dia sama sekali tidak dapat menciptakan esensi yang dapat merubah konsep yang ada. Dan justru ciptaannya lah yang berhasil melampaui dirinya. Di lain tempat saat mereka melanjutkan perjalanan mereka, tiba-tiba Step bertanya ke Sora, apakah dia telah memberikan obatnya ke Vic dengan benar. Sora pun mengatakan tentu saja dia sudah memberikannya lewat perantara Jibril sebelumnya. Kemudian Step meminta Sora untuk memberikan obatnya kepadanya. Sora bisa saja memberikannya asalkan Step membayarnya dengan seluruh negaranya. Tetapi karena Step adalah bawahan mereka sendiri, sehingga dia tidak bisa membelinya. Kemudian Step mengatakan, karena rencana dari Sora dan Shiro, sekarang Elkia berada di ambang kehancuran. Jadi dia meminta mereka berdua untuk memberikan cara untuk menyelesaikan krisis yang menimpa Elkia saat ini. Kemudian Sora memberitahu Step bahwa Elkia akan baik-baik saja dan tidak memerlukan satu obat pun. Di samping itu, Emir membuka portal antar dimensi yang menghubungkan langsung ke Elkia. Di balik portal, mereka bisa melihat berbagai orang dari konferensi komersial yang menunggu kedatangan Sora dan Shiro untuk menantangnya bermain game. Saat sebelum mereka semua masuk ke dalam portal, Sora bertanya ke Step, memangnya apa yang dicari oleh negara lain lewat orang-orang dari konfederasi komersial? Step pun mengatakan tentunya negara lain mencoba mencari tahu kartu truf Sora dan Shiro yang bisa mengalahkan Oldeus. Sora yang sadar jika Step belum memahami rencananya mulai menjelaskannya bahwasannya mereka akan menjebak konferensi komersial yang beberapa anggotanya telah menjadi mata-mata dari pihak negara lain, sehingga mereka memaksa mereka semua untuk mainkan game yang akan membocorkan seluruh rahasia mereka ke Sora dan Shiro. Tentunya mereka berdua akan membuat pihak yang kalah akan melupakan kejadian tersebut, sehingga pihak negara lain tidak dapat mencari sebuah petunjuk dari game yang dimainkan oleh mereka. Dan sekaligus juga Sora dan Shiro akan membuat mata-mata tersebut menjadi agen ganda untuk pihak Federasi Elkia. Kemudian Jibril menambahkan penjelasan dari Sora. Setidaknya obat yang mereka buat digunakan untuk memancing negara lain untuk masuk ke dalam jebakan mereka. Sehingga ketika negara lain menerima penawaran tersebut, negara tersebut terpaksa mengikuti game yang sebagai taruhannya adalah negaranya. Dan untuk agen ganda berguna untuk memberikan mereka informasi kelemahan dari negara yang akan mereka lawan nantinya. Setelah itu, tepat 1 bulan setelah kudeta dari konfederasi komersial, beberapa nama negara telah menghilang dari peta dan berganti menjadi nama Federasi Elkia. Oke, itulah pembahasan akhir untuk volume 10 kali ini. Kurang lebihnya gua mohon maaf. Like, share, and see you next time. With